Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkumpulnya manusia di rumah-rumah Allah, masjid yang dimaksud, dan bumi yang paling Allah cintai adalah bumi yang ada masjid di dalamnya. Berkumpul manusia di dalamnya, Quran dibacakan, sunnah dikumandangkan. Allah turunkan kemuliaan yang banyak buat yang menghadirinya, diliputi rahmat dan dijaga oleh para malaikat insyaallah. Bahkan Allah turunkan sakinah. Orang mana yang tak menghayalkan sakinah? Namun sakinah ini bukan sesuatu yang dipaksa turun. Nazalat alaihimus sakinah. Diturunkan sakinah, ketenangan oleh Allah karena berkumpulnya manusia di rumah-rumah Allah. Ad-dinu nasihah. Agama merupakan sebuah nasihat. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ad-dinu nasihah. Ternasihatkan manusia dengan agama. Sehingga Allah Jalla wa'ala, Allah Tabaraka wa ta'ala menginginkan manusia pun berada pada tempat fitrah dia tercipta untuk apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Ada satu bentuk ibadah yang Allah letakkan kemuliaannya setelah kita mentauhidkan Allah. Menjadi sebuah takdir yang tertulis baku dalam Quran. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahum wa qul lahum qawlan karim wakhfid lahum janaha dhulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Ini ayat yang sering dilontarkan oleh banyak ulama menggiring manusia untuk paham bahwa kita tercipta untuk la ilaha illallah. Yang dulu Nabi Musa pernah bertanya kepada Allah, Ya Rabbi alimni syai'an adhkuruka wa aduka bih. Rabbi, Rabb yang menciptakanku, duhai Tuhanku Allah, alimni, ajarkan aku, syai'an, sesuatu yang aku bisa mengingatmu, bersyukur kepadamu. Wa qala Allah, ya Musa qul la ilaha illallah. Musa, kata Allah, katakan la ilaha illallah. Saat itu Nabi Musa balik bertanya, ya Rabbi, kullu ibadika yaquluna hadza. Bukankah seluruh hambamu berkata ini la ilaha illallah? Apa jawab Allah? Ya Musa, law anna samawati as-sab' wa amirahunna ghairi wal ardina as-sab' fi kaffah wa la ilaha illallah fi kaffah malat bihina la ilaha illallah. Entah mungkin bahasa Nabi Musa ke Allah ketika dia balik bertanya, duhai Rabbku, duhai Allah, ajarkan kepada aku tentang sebuah kalimat yang aku bisa bersyukur mengingatmu dengannya. Katakan ya Musa la ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Nabi Musa balik bertanya, seluruh hambamu pun mengatakan la ilaha illallah. Karena dari zaman kafir Quraisy pun mereka mengenal Allah. Sampai sahabat Nabi Abu Bakar As-Siddiq sebelum masuk Islam namanya pun Abdullah bin Abi Quhafah. Betul. Artinya dia kenal Allah. Abu Hurairah, periwayat hadis yang terbanyak setelah Aisyah radhiyallahu anha, namanya pun Abdurrahman bin Sahar. Mereka orang yang kenal Allah, cuma rububiyah. Mereka orang yang tahu Allah, bukan tidak. Apalagi orang Arab di ujung lidah nih, wallahi wallahi. Atau dia mau mencuri pun dia mengatakan wallahi aman, begitu ya. Ini di ujung lidah, bukan tidak ya. Cuma permasalahannya bukan itu, karena iman, keyakinan dengan hati yang diucapkan dengan lisan dibuktikan dengan perbuatan. Iman itu bukan teori, iman itu aplikasi. Hati-hati, kita tinggal di negeri yang orang beragama Islamnya ini beragam. Kalau kurang ilmu kita memahami, terkena gelombang fitnah yang ada. Mau lihat Islam model apa di negeri kita? Kita ada, betul. Kita mau lihat orang ngaku Islam, ndak demen sholat, ya banyak. Kita pengen lihat orang ngaku Islam, bernabikan bukan Muhammad pun banyak, betul.
Ntar banyak yang ngaku nabi. Nabi dilepas bikin gavatar. Kita mau ngelihat orang mengatasnamakan Islam menghalalkan bom bunuh diri. Subhanallah. Padahal ayat mengatakan wala taqtulu anfusakum. Kita mau ngelihat orang mengaku Islam menghalalkan caci maki kepada pemerintah. Doa tak dikedepankan, hujatan yang didahulukan. Di mana letak amar ma'ruf nahi munkar? Ini kan enggak main-main. Makanya Islam menginginkan kita mengerti bahwa agama ini telah baku. Ayat-ayat terakhir di hayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa tamamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam ad-dina." Ini ayat pamungkas yang ketika ayat ini turun, ada orang Yahudi bertanya kepada sahabat, "Kalau seandainya ayat ini turun buat kami bangsa Yahudi, kami jadikan hari turunnya hari perayaan." Saking azimnya ini ayat. Al-yawm akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini kusempurnakan bagimu agama. Allah yang bilang, Islam sudah sempurna, sudah. Bukan manusia yang ngomong, Allah. Al-yawm akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini yang dimaksud haji wada, haji yang pertama dan terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akmaltu lakum dinakum. Kusempurnakan bagimu agama. Allah yang bilang agama telah sempurna. Wa tamamtu 'alaikum ni'mati, kusempurnakan nikmatku atasmu. Nikmat Allah telah sempurna. Wa raditu lakumul Islam ad-dina, dan aku redha Islam sebagai agama. Islam yang mana? Islam yang dibawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang tak berembel-embel. Karena inna ad-dina indallahil Islam. Agama yang kami akui adalah Islam, yang Allah mengatakan, "Wa may yabtaghi ghaira islamid dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Maka barang siapa yang mengambil agama selain daripada Islam, la yuqbala minhu, Allah tidak akan pernah terima. Allah tidak terima, Allah batalkan keislamannya. Maka menjadi sebuah batasan tolak ukur setiap orang beriman, harus mengenal agama Islam dengan benar. Paling tidak mengenal Nabi Muhammad, mengenal Allah dengan benar, memahami asma wa sifatnya, mengenal Nabi Muhammad dengan benar, paham 4 konsekuensi syahadat yang dia lantunkan. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ta'atuhu fi ma'amar, taat dengan yang beliau perintahkan. Ijtinabu biman naha alaih, menjauhkan semua yang beliau larang. Tasdiquhu fi ma'akhbar, percaya dengan semua yang beliau kabarkan, walaupun mungkin mata belum melihat, telinga belum mendengar, hati belum bisa menghayalkan. Tapi kalau Allah yang perintahkan, Nabi yang contohkan, wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasulahu amran ayakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak ada pilihan lain buat orang beriman. Kalau Allah dan Rasulnya telah tentukan hukum, kecuali mengatakan sami'na wa ta'ala. Tidak ada pilihan lain sudah. Betul-betul mengenal Islam dengan benar. Bukan hanya sekedar kulitnya saja. Karena kadang-kadang casing manusia mengatakan Islam dengan bahasa yang simpel. Ketika orang awam bertanya sama orang awam tentang Islam, sama-sama muslim. Sebenarnya Islam itu apa sih? Kata yang ditanya, ya Islam itu wallahu alam, wallahu alam. Ya Islam itu ya sepengetahuan kami itu singkatan. Isya, subuh, lohor, asar, maghrib. Ini celotehan di negeri kita mudah sekali bahasanya ini. Herannya bisa pas loh Pak. Antum tulis aja dah Islam dah. Islam ISLAM. I-nya Isya, betul? Habis Isya S-nya apa? Subuh. L. Habis Islam Islam L. Lohor. Betul. Habis LA asar. Habis asar maghrib. Bisa Ustaz. Wallahu alam. Ana tanya sama teman-teman di MUI Pusat. Ya, ini teman-teman di Kementerian Agama. Siapa nih yang duluan nyingkat Islam seperti itu? Jawabannya tadi. Wallahu alam.
Karena kalau memang Islam itu isya, subuh, lohor, asar, maghrib, ini yang jadi permasalahan, orang Arab belum tentu paham gitu loh. Kasusnya di lohor, betul. Orang Arab mana yang tahu lohor, betul. Ya, orang Betawi bilang sejak bujak saya tinggal di Arab gitu ya. Saya tanya sama orang Arab, "Khalas lohor ya Syekh?" "Lohor?" Dia bilang begitu. Lahor. Ada lahor, nggak ada lohor gitu. Artinya dia tidak tahu, karena memang bukan itu. Orang Arab tanya zuhur. Oh berarti bukan itu, kebetulan saja. Terus Islam yang dimaksud apa? Tadi kalimat wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Ada sebuah takdir qada. Qada dan qadar, takdir yang telah Allah tentukan. Yang kita tidak bisa lagi untuk mengelak. Allah ciptakan kita untuk la ilaha illallah. Dan Islam yang dimaksud istislamu lahu bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahli. Islam ketundukan dan kepatuhan kepada Allah dengan mengesahkan Allah. Berlepas diri dari para pelaku syirik dan kesyirikannya. Sehingga orang Islam itu ngerti la ilaha illallah, ada rukun dan syaratnya. Rukun la ilaha illallah an-nafi wal isbat. An-nafi penghapusan Tuhan, la ilaha hapus Tuhan. Illallah tasbit, tetapkan hanya Allah. Maka orang Islam tidak boleh mengambil Tuhan selain Allah. Karena ayat tadi mengatakan berikutnya, yakni wabil walidaini ihsana. Kebaikan yang paling baik setelah kau mengatakan la ilaha illallah, kepada kedua orang tua berbuat ihsan gitu loh. Bukan wabil walidaini khairan, la. Wabil walidaini thayyiban, la. Wabil walidaini jayyidan, tidak. Wabil walidaini tamaman qaisan, la la la. Wabil walidaini ihsana. Kepada kedua orang tua berbuat ihsan. Antum tahu ihsan? Ihsan bukan kakaknya Dudung, lain lagi ihsan ini ya. Ihsan itu level Islam, iman, ihsan. Level tertinggi dalam agama ini, Islam, iman, ihsan. Ihsan itu sudah anta budallah ka'annaka tarah fa in lam takun tarah walakin Allah yarak. Kau beribadah seakan-akan kau melihat Allah. Kalaupun kau tak melihat Allah, kau yakin Allah melihat dirimu gitu loh. Kenapa dikaitkan sama walidayah? Wali-walidaina ini kepada kedua orang tua. Iya. Dulu pernah ada seorang pemuda datang ke Rasul. Ya Rasulullah, di majelis Rasul nih. Ya Rasulullah, izinkan aku berzina. Tuh. Kebayang gak sama antum, kita lagi ngobrol begini nih. Datang orang ke Al-Fatah, Ustaz, mau zina dulu Ustaz. Gitu. Kira-kira how do you do? Kira-kira gitu loh. Gimana yang kita perbuat, kenyataan kita seperti itu gitu loh. Kira-kira apa yang kita lakukan? Orang izin berzina gitu loh. Ini memang betul-betul ya kita sepakat tanpa khilaf mengatakan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada suri teladan yang terbaik pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat cara dakwah Rasul, lihat. Hei para pendakwah, hei para penyampai kebenaran, telah ada contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang pemuda datang, ya Rasulullah, izinkan aku berzina. Ini sahabat gusar, Umar itu yang paling kesel itu. Potong pala ini urusannya gitu. Apa kata Rasul? Patabas sama Rasul summa qala, Nabi senyum sambil berkata kepada pemuda tersebut, "Shalaita ya akhi, shalaita." Lama, salli. Udah sholat belum? Belum. Sholat. Pantesan belum sholat, kata Rasul gitu kan. Kalau udah sholat lain cerita kali ya. Pantesan belum sholat.
Sholat ini pemuda sudah. Selesai sholat datang lagi. Udah Rasul izinin berzina. Masya Allah. Ini sahabat makin gusar ngelihat begini. Ini kan kenyataan berarti kan. Ketika yang namanya sholat komitmen dalam Quran. Tanha anil faksa wal munkar. Ini sholat harusnya mencegah si pelakunya ini berbuat keji dan mungkar. Cuma kenyataan zaman Rasul juga orang sholat tetap maksiat. Ya apalagi kemari. Apalagi kemari. Tetap dosa dirutinkan. Takut sama hukum. Bahkan sampai ada yang pernah mending maksiat. Ya ini kalau maling. Dia pernah nyantren dah paling enggak gitu ya. Ya kan maling boleh nyantren dong ya. Dia pernah nyantren cuma mungkin tergoda sama lingkungan yang Masya Allah nih ujian gitu ya. Satu waktu masuk bulan Ramadan. Temennya ngajak nyolong. Nyolong yuk. Orang tidur nih siang. Yuk mumpung orang tidur kita nyolong. Ini karena maling pernah nyantren. Ntar dah nunggu buka. Begitu. Dia pending dosa nunggu buka. Bukan tidak. Padahal dia puasa loh. Mau berbuat dosa mending dosa. Ada yang mau nyolong sendal. Ntar nunggu ajan beres. Gitu. Dia tahu hukum bukan tidak. Cuma dia tidak bisa mengkolaborasikannya. Hatinya menentang. Hakikat orang Islam seperti itu loh. Karena jujur. Kalau sampai ibadah tidak membuat si pelakunya mulia. Ada yang salah. Ini orang mengatakan la ilaha illallah bukan tidak. Ini orang sholat bukan tidak. Habis sholat dia bikin dosa. Sehingga Rasul tidak menghantam dengan dalil lagi. Beliau mengatakan dengan perasaan. Bagaimana menurutmu kalau kakek nenekmu berzina? Iya malu dong sebagai cucu. Bagaimana bapak ibumu kalau berzina menurut kamu? Malu sebagai anak. Anak cucumu pun bakal malu kalau kau berzina. Dahsyat ya bahasa Rasul. Yang terkadang dalilnya itu betul-betul mengena hati manusia. Karena hukum asal manusia tahu tercipta untuk beribadah. Hatinya lembut. Digiring orang untuk kenal la ilaha illallah. Ada sebuah hadis riwayat At-Tirmizi. Ketika Rasul menegaskan yang namanya orang beriman pasti berbuat dosa. Ma min abdi mu'min illa walahu dzambun ya'tadu alfaina ba'da alfaina aw dzambun huwa muqimun alaih la yufarriqu hatta yufarriqu dunya. Innal mu'mina khuliqa muftanan tawwaban nasiyan idza dzukira dzakara. Masyaallah. Ma min abdi mu'min illa walahu dzambun ya'tadu. Tidaklah setiap orang yang beriman, kata Rasul, pasti melakukan dosa yang diulang-ulang. Dzambun ya'tadu. Orang beriman mengulang dosa. Rasul yang ngomong. Makanya nggak ada istilah kata orang maksum di atas agama ini. Kecuali para nabi, Rasul yang Allah maksumkan. Orang nggak ada yang maksum. Walaupun namanya si maksum. Betul? Nggak ngaruh. Illa walahu dzambun ya'tadu. Dia akan mengulang dosa. Alfaina ba'da alfaina. Alfain ya akhi. Sudah bukan alfun, alfain. Ribuan kali diulang. Dia mengulang dosa. Ribuan kali diulang. Au dzambun ya'tadu. Au dzambun muqimun alaih. Atau dosa yang dia ciptakan. Ini penginspirasi dosa ini. Dzambun huwa muqimun alaih. La yufarriqu hatta yufarriqu dunya. Yang dia tidak tinggalkan dosa tersebut sampai kematian mendatangi dia. Innal mu'mina khuliqa muftanan tawwaban nasiyan. Karena orang beriman itu terlahir dengan ujian. Muftanan.
terfitnah, ujian. Tawaban, baik yang enggak kuat cuma dia bertobat. Nasian, habis tobat dia lupa lagi, manusia. Jadi memang dalam hidup ini kita harus punya stok maklum yang banyak dah. Ya baik sesama muslim atau mungkin sebagai warga negara. Jangan suka gampang menjadi hakim buat agama orang lain. Islam ini agama yang jelas hujahnya. Quran telah sempurna, hadis pun telah sempurna. Buat kita, kata Imam Syafi'i ini, tuntutlah ilmu sampai kau masuk ke liang lahat. Tidak ada kata selesai dalam menuntut ilmu. Makanya bahasa Nabi tegas. Beliau katakan kepada anak muda tersebut, coba dah, bagaimana kakek nenekmu kalau berzina, malu sebagai anak. Bagaimana anak cucumu kalau berzina, ya malu sebagai orang tua nantinya. Sama. Dipakai perasaan. Nah, ihsan di sini arahan untuk kita berbuat baik kepada kedua orang tua, dia tahu atau dia tidak tahu. Karena kita bawa nasab. Iya. Kita berbuat dosa di balik dinding orang tua tidak ada yang tahu. Terhalang dinding pandangan mereka, betul? Kita berbisik untuk sebuah maksiat di jarak yang agak jauhan dikit, telinganya pun terhalang jarak. Jarak sekian meter ketika tangan dibentangkan tidak mungkin menyentuh. Kita berbuat yang enggak-enggak pun dia tidak bisa melarang kita. Tapi kata Allah, wabil walidaini ihsana. Kepada kedua orang tua berbuat ihsan dah. Kamu lihat, kamu nggak lihat. Pokoknya kalau memang betul-betul itu merupakan sebuah keburukan, hati-hati. Begitu pula kebaikan, jangan nunggu dia lihat. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff. Apalagi kalau sampai kedua orang tuanya itu, kedua orang tua kalian itu orang yang sudah renta. Salah satunya kilahuma atau kedua-duanya. Fala taqul lahumā uff. Jangan berkata uff. Uff di situ diterjemahkan kayak orang ngambil napas. Subhan. Iya, Bu. Tolong belikan telur dong 2 kilo. Ya Allah, beli telur. Tuh uff tuh. Pegel. Aduh, tuh. Apalagi cih, cuh gitu ya. Oh, boleh enggak boleh itu di Islam. Orang tua kalau sudah manggil sami'na wa ata'na. Tidak ada kata tidak kalau orang tua sudah mengatakan sesuatu yang baik. Fala taqul lahumā uff. Jangan berkata uff, jangan berkata jangan berkata cih. Baik satu di antara mereka sudah renta ataupun keduanya. Wa qul lahumā qawlan karīmā. Katakan kepada keduanya perkataan yang karim, sesuatu yang mulia. Makanya ayat selanjutnya mengatakan yakni wahfid lahuma janahadzulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Wahfid lahuma janahadzulli minar rahmah. Merendahlah kamu di hadapan orang tuamu, bak piik burung merendah di hadapan induknya. Jadi jangan cuma gara-gara pendidikan kita yang agak tinggian dikit, titel yang agak panjang depan dan belakang nama kita, membuat kita menjadi orang yang sombong di hadapan orang tua kita. Jangan. Ima orang tua mutlak kandung, ima orang tua kita seagama. Ingat perkataan Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Kalau beliau melihat orang yang lebih tua, beliau selalu berkata, betapa beruntungnya manusia ini ketimbang diriku, karena dia lebih dahulu beribadah ketimbang aku, kata Imam Syafi'i. Kalau dia melihat yang lebih muda, lebih kecil, dia berkata, betapa beruntungnya anak kecil ini. Kenapa? Aku dibanding dia lebih mulia dia. Aku lebih dulu bermaksiat ketimbang dia. Subhanallah. Kita mau nyontoh siapa? Kita orang Indonesia ini kan Syafi'iyah. Ada contoh-contoh yang terbaik bisa dilihat dalam kitab-kitab beliau. Arahan untuk jadi sebuah bentuk kemuliaan.
Karena memang Islam yang mengatakan wabil walidaini ihsana, kepada kedua orang tua berbuat ihsan. Perbuatan baik yang terlihat maupun tidak. Dikaitkan sama iman. Karena kalau iman kan orang tidak perlu lihat urusan kita sama Allah, betul? Ketika Anda berbuat syirik, Allah sudah mengatakan wa maliz zalimina min ansor. Tidak akan pernah ada penolong buat orang yang berbuat syirik. Ini urusan Anda dengan Allah kalau sudah begini. Karena nanti konsekuensinya dalam doa yang Anda panjatkan. Boleh jadi Tuhannya sama, kiblatnya sama, tempatnya sama, caranya sama, di waktu yang sama, hasilnya bisa berbeda. Betul. Kita orang yang yakin kalau yang namanya doa sapu jagat itu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini nyaris setiap muslim apal nih doa. Tapi kalau bicara ijabah itu doa ya wallahu alam dah. Ustaz doain ana Ustaz. Ana minta tolong antum lah yang doain Ustaz. Ya kan boleh minta tolong sama orang yang masih hidup Ustaz, yang betul-betul memang mampu berdoa. Iya boleh, enggak apa-apa. Soalnya kalau ana sendiri dari dulu udah berdoa tapi gini-gini aja Ustaz, enggak berubah gitu ya. Kali kalau antum yang doain mah, emang antum minta doa apa sih? Kata si Ustaz. Ya tadi kebaikan dunia dan akhirat Ustaz, doain Ustaz. Ya udah, karena diminta doa Ustaz berdoa dong. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu doa belum habis dibaca yang minta nyeletuk, itu mah udah sering saya. Ya Rabbana atina mah duluan saya Tat, emang tuan situ gitu ya. Ini orang merasa doa yang dia baca tidak manjur. Padahal dari zaman Rasul itu doa sudah baku, tertulis dalam Quran, betul? Ya udah kalau gitu doa buat anak yang soleh dah Tat. Aduh anak saya Masya Allah Tat, ujian Tat. Aduh Masya Allah. Kayaknya di dunia cuma saya doang yang anaknya begini Tat. Ntar dulu Nabi Adam udah begitu anaknya dari dulu. Jangan suka pesimis. Malu sama tetangga Tat. Nabi Adam juga nggak ngomong begitu sama bininya. Awak kita malu punya anak begini? Enggak. Doain Ustaz, ya udah didoain anak yang soleh. Rabbi habli minas solihin. Itu juga udah Tat. Dari dulu Tat, dari zaman anak masih pitik, sampai udah pada gede Tat. Rabbi habli minas solihin. Saya nggak bosen-bosen Tat. Rabbi habli minas solihin. Udah soleh Pak? Belum. Kayaknya doanya kepending nih orang gitu loh. Wallahu alam sababnya apa? Dikritisi ternyata belum level ihsan. Dia baru level Islam. Nah kalau level Islam kan Islam hanya mengatakan kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi yang lahir ya Islam fitrah. Antum pungut anak orang kafir yang baru lahir, antum adopsi, udah gede nggak perlu baca syahadat, betul? Kenapa? Karena dia Muslim, orang Islam, masya Allah. Antum ambil anak orang bule dah, yang kita nggak tahu asal muasalnya tuh. Pokoknya ada anak bule lah di Bali gitu, bayi lahir, ditinggal di rumah sakit, diambil tuh bayi digedein, udah nggak perlu baca syahadat, betul? Kecuali kalau dia sudah balik masuk Islam wajib syahadat. Kalau bayi tidak, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi yang lahir dalam keadaan Islam. Cuma kan tidak semua orang Islam beriman. Tidak semua orang Islam beriman. Harusnya orang Islam itu beriman. Makanya kata ayat, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa aminu birasulih. Hai orang yang beriman, bertakwalah pada Allah, beriman dengan yang Rasul bawa. Orang beriman sudah bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru, betul. Hai orang yang beriman, sabarlah kamu. Berarti ada orang yang beriman gak sabar. Menandakan apa? Manusia. Manusia tempatnya salah. Walaupun dia beriman, tetap dia bisa emosi. Walaupun dia beriman, tetap merutinkan perbuatan salah. Karena tidak ada manusia yang maksum. Kalau seandainya manusia ini maksum, apalagi sampai yakin ada istilah manunggali kaulah gusti gitu loh. Menyatu diri seorang hamba kepada Tuhannya. Orang kalau makin alim,
makin bagus, makin gak punya dosa dah. Gitu loh. Oh ya enggak ada istilah begitu. Saya masih ingat zaman saya masih di Darussalam Gontor itu. Saya kadang-kadang kalau ingat begitu bercanda sama teman-teman ketawa alumni itu ya. Ingat gak dulu zaman kita di sono? Ngantri mandi, betul? Sampai suka terlambat ke masjid. Kalau azan sudah berkumandang, kita baru mau masuk masjid, udah pasti distrap dah. Didiriin depan masjid, dibarisin kita, dipukul kita pakai sejadah. Cuma gara-gara azan berbunyi, kita belum nyampe ke masjid. Ya aturan main sekolah, ya iyain aja dah. Dibarisin kita ya, nasib dipukul lagi dah, begitu ya. Enggak lama Pak Kiai lewat. Samping kita naik tangga masjid, tuk 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 tuk. Saya bilang sama yang nangkap saya, itu nggak ditangkap. Oh itu mah lain gitu. Dari situ saya ngayal, ya Allah kapan saya jadi kiai, ya Allah enak kali begitu ya. Kayaknya maksum betul nih ya gitu ya. Padahal setelah kita tahu ya tidak ada kemaksuman dalam Islam kecuali milik para nabi dan rasul. Sama dengan kita, jangan sampai agama yang kita berada di atasnya membuat kita sombong, jangan. Islam ini agama yang menggiring si pelaku agama ini merunduk. Makin berisi makin merunduk. Antum buka-buka dah kitab hadis-hadis yang sahih. Ntar ketemu banyak hadis tentang low profile-nya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di majlis Rasul, ketika beliau menyampaikan tausiah. Ada datang orang Arab Badui bertanya, "Waina Muhammad? Waina Muhammad? Di mana Muhammad? Di mana Muhammad?" Di majlis Rasul nanya di mana Muhammad. Yang antum simpulkan apa? Saru ini berarti Nabi Muhammad, betul? Kalau kita kan bisa lihat, oke yang di pojok tuh gitu kan. Kalau zaman Rasul enggak kelihatan sudah. Masuk ketika beliau hijrah ke Madinah bersama Abu Bakar As-Siddiq. Jalan bersama Abu Bakar. Orang gak ada yang kenal Nabi Muhammad. Padahal Mus'ab bin Umair sudah menyampaikan siapa Muhammad sebelum beliau nyampe ke Madinah. Abu Bakar punya inisiatif. Dia pentangkan sorbannya, dia payungi Rasul. Orang lihat, oh Nabi yang dipayungin. Bahasa-bahasa indah loh ini. Makanya ketika beliau mengatakan, "Lau kuntum muttakhidan min ahlil ardi khalilan, latakhattu Abu Bakrin khalilan, walakin sahibukum hadha khalilullah." Yuk kita pakai ini bahasa. Kalau boleh aku memilih kekasih, kata Rasul, di atas dunia ini, kan kupilih Abu Bakar sebagai kekasih. Makanya kalau sampai ada orang benci Abu Bakar aneh. Syiah. La'natullah ala Syiah ini. Masya Allah. Nggak main-main ini. Kok dibenci lawang Nabi mengatakan kalau boleh aku memilih kekasih, Abu Bakar kekasihku. Rasul tuh. Sepakat ulama nggak ada yang mendoifkan ini hadis. Walakin sahibukum hadha khalilullah. Cuma sayang kata Rasul, sahibukum hadha. Beliau copot gelar kerasulannya dengan kalimat, tetapi sahabat kalian ini, kata Rasul. Dakwah dengan bahasa persahabatan. Di mana yang muda menghormati yang tua dengan kekurangan yang dimilikinya. Di mana yang tua mencintai mengayomi yang muda dengan sekian banyak kehilafannya. Masing-masing sadar bahwa manusia ini tidak ada yang sempurna. Apalagi kalau bicara agama. Kita tidak bisa pakai bahasa menurut saya. Ya menurut saya, siapa saya? Kalau pendapat saya, siapa Anda? Sudahlah, jangan seperti orang liberal yang bisa mengotak-ngatik agama. Ya Quran sih memang penting. Cuma Quran aja yang tidak cukup lah. Kita harus ada opini dan pendapat. Subhanallah. Buat apa ada ayat yang mengatakan dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Ini pencipta manusia kasih buku panduan. Hei manusia, pegang di buku la raiba fihi. Enggak ada siroy di dalamnya. Enggak ada keraguan. Hudan lil muttaqin.
ini petunjuk buat orang yang bertakwa. Enggak semua orang tertunjuki. Makanya setiap orang harus bisa ditunjuki. Caranya bagaimana? Jadi orang yang bertakwa. Gimana jadi orang yang bertakwa? Ketika ibadah mencapai tingkat kebenaran. La'allakum tattaqun. Agar kalian bertakwa. Nah, bicara ibadah yang utama setelah tauhid tadi apa? Wabil walidaini ihsana. Buat apa hafal Quran? Buat apa hafal sunnah? Buat apa senang bersedekah? Buat apa dipandang mulia sama manusia? Kalau sama orang tua kita nggak akur. Sholat. Waduh, kalau dia sholat betul-betul seakan-akan menyatu antara dirinya dengan Tuhannya, Ustaz. Allahu Akbar. Sama orang tua berantem. Allahu Akbar. Sama mertua gak ngomong udah 2 minggu. Allahu Akbar. Sama tetangga gak kenal. Allahu Akbar. Gak demen sama tamu. At-tahiyat gitu ya, kayak yang betul ya, dia tahiyat sampai selesai. Kerjaannya mencaci maki pemerintah. Padahal ada hadis yang mengatakan syibabul muslim fusuk wa qitaluhu kufrun. Mencaci maki orang Islam dari pinggir jalan fasik, membunuhnya kafir. Mau diputar kemana nih dalil? Dahsyatnya Islam. Kita disuruh berbuat baik. Ibadah yang paling dekat ya orang tua. Karena ada kaitannya ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah pun fi sukhtil walidain. Ridhonya Allah ada di ridho orang tua, murkanya pun sama. Ini kelebihan Uwais Al-Qarni ini. Yang orangnya belum hidup zaman sahabat, Nabi pernah mengatakan, nanti ketika kau menaklukkan Syam wahai Umar ibn Al-Khattab, berdoa, mintalah doanya Uwais Al-Qarni. Siapa Uwais ya Rasulullah? Belum ada orangnya. Kenapa orang selevel Umar yang dijanjikan sorga dengan istana emas? Umar fil jannah, Umar di sorga kata Rasul. Suruh minta doa seorang pemuda yang bukan siapa-siapa, ndak hidup lagi zaman Rasul. Apa kelebihan si Uwais Al-Qarni? Padahal tidak ada satu ulama pun yang bilang Uwais itu penghafal Quran, Uwais itu orang yang betul-betul mengerti agama, pengisnad hadis, riwayat dan lain sebagainya. Tidak. Cuma kelebihan Uwais itu meletakkan posisi di tempat yang benar. Anak mencintai orang tua, berbakti kepadanya. Dia letakkan orang tua di atas kepalanya. Dia letakkan orang tua di atas kepalanya. Sehingga ulama mengatakan kalau Uwais Al-Qarni mengangkat tangan ke langit ketika berdoa. Karena memang sunnah berdoa mengangkat tangan. Itu langit bergetar. Tidaklah turun tangan Uwais kecuali bersama ijabah doa yang dia minta. Dia bukan penghafal hadis. Dia bukan penghafal Quran. Dia bukan ulama. Dia tidak selevel dengan Hasan Basri, dengan Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, dengan Ahmad bin Hanbal, dengan Abu Hanifah, Imam Malik. La. Ini dahsyatnya Islam. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kalian yang paling bertakwa. Dan orang yang paling bertakwa yang kedua setelah dia mentauhidkan Allah, orang yang wabil walidaini ihsana. Kepada kedua orang tua berbuat ihsan. Ima orang tua langsung mutlak wajib. Atau orang yang memang lebih tua. Guru-guru kita yang mungkin sekarang ilmu kita tak sebanding ilmu beliau. Tapi harus akui loh. Ini alif ba ta yang kita belajar dulu membuat kita bisa buka Quran loh. Ini alif ba ta yang diajarkan membuat kita mengerti bahwa indahnya Islam dengan alif ba ta tersebut. Anda yang sudah punya kelebihan, tolonglah sekali-kali temuilah guru-guru kalian. Bikin bahagia hati mereka. Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam. Udah tua ceritain Ustaz itu ya. Masih kenal gak Ustaz sama saya Ustaz? Siapa ya? Kan gitu ya. Ustaz lupa 20 tahun yang lalu Ustaz. Ya udah lama itu. Yang dulu ngumpetin sendal. Sini nih gitu ya. Ya Allah, apa kabar? Alhamdulillah Ustaz. Masya Allah. Betul-betul Alhamdulillah. Ya kebaikan Ustaz. Ini ilmu antum yang bikin anak begini selalu bisa aja gitu ya. Masya Allah. Ya ada rezeki titipan Allah nih Ustaz. Kan Ustaz yang bilang semuanya titipan Allah dulu. Alhamdulillah Ustaz ada usaha nih yang udah berjalan maju. Ada income Ustaz. Ya Allah. Saya kadang-kadang kalau merenung malam ingat Ustaz. Ustaz pernah ajarkan saya bagaimana memahami agama dengan cara yang baik. Alhamdulillah. Ustaz bulan depan bikin paspor dah Ustaz. Kenapa bikin paspor? Umroh Ustaz. Ya Allah bahagianya hati guru kita. Atau orang tua kita temuin. Orang yang pernah kita minta doanya. Pak Bu doain dong. Biar saya jadi orang yang berhasil. Orang tua gak bosen mulutnya nih gak kering basah. Doain anak. Duha gak putus tahajud dirutinkan. Cuma minta derajat buat anak-anaknya. Sekarang kamu jadi baik karena doa mereka. Kata Rasul kan begitu. Siapa yang nyangka kalian besar karena doa orang-orang seperti mereka? Bahagiakan hati mereka. Rasakan kenikmatan memandang dua pemandangan paling indah di atas dunia. Memandang Ka'bah. Dan memandang wajah orang tua. Kita kalau memandang Ka'bah pertama kali kan kita baca apa? Allahumma antas salam wa minkas salam. Fahayna rabbana bisalam wa adkhilna jannata darussalam. Sunnah orang lihat Ka'bah pertama kali baca begitu. Seperti kita sunnah memandang wajah orang tua dalam Quran. Wahfid lahuma janahadzulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Kalau ngelihat orang tua tuh merendah. Lihat wajahnya sambil berkata, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ini kalau antum kolaborasikan, punya rezeki, antum bayarkan ke travel, antum tuntun tangan orang tua antum. Ayo Bu, angkat tangannya Bu. Bismillah Allahu Akbar. Pas lampu hijau Bu ya. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar, subhanallah. Ibu ini rukun yamani Bu, pegang Bu. Baca Bu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Angkat tangan ayah, angkat tangan. Allahu Akbar, bismillah, Allahu Akbar, subhanallah, seterusnya. Mengiring mereka setelah 7 kali tawaf untuk ke makom Ibrahim. Wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Ayo ayah ibu, kata Allah, jadikan makom Ibrahim sebagai tempat sholat menghadap kiblat. Selesai, ambilkan mereka air Zam-Zam, suruh mereka minum. Setelah mereka minum, ayo Bu. Inna safa wal marwata min sa'airillah, faman hajjal baita wa itamara fala junaha alaih. Sampai di sofa di atas, Bu angkat tangan Pak, saya bimbing kamu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah anjaza wa'dah wa nasara 'abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Bu, Pak, angkat tanganmu yang tinggi. Ini sofa menghadap kiblat. Berdoa yang baik, berdoa yang banyak, berdoa yang lama. Tidak mungkin lisannya basah kecuali mengatakan, Ya Allah, habli minas salihin. Habli minas salihin, Ya Allah. Berikanlah kepada kami anak-anak yang soleh. Dan doanya menerawang ke 7 lapis langit. Anak menjadi anak yang soleh. Anak yang tahu bahwa orang tuanya makin hari makin lemah, bukan makin kuat. Sehingga dia simpulkan teknik cinta yang diajarkan oleh orang tuanya. Cinta orang tua ke anak itu kan Masya Allah. Makin anak punya kekurangan, makin timbul cinta dia, betul. Itu cintanya orang tua. Makin anak punya masalah, makin kepikiran sama dia. Nah kalau anak yang berilmu harus paham, ibumu, ayahmu ini makin hari makin lemah. Bukan makin kuat.
Maka mana fungsimu untuk mereka? Islam katakan fala taqul lahum ma'uf. Berkata saja tidak boleh. Apalagi sampai menghardik, mencaci, memaki. Khususnya kau orang-orang laki, kata Rasul. Secantik apapun istrimu, selucu apapun anak-anakmu, setinggi apapun jabatanmu, sebanyak apapun income-mu, tolong jangan pernah menomorduakan orang tua dalam hidup ini. Apa artinya yang kita miliki? Harta yang banyak, tanah yang luas, kemuliaan di mata manusia. Tapi kalau ridho Allah, ridho orang tua kita nggak dapat, buat apa? Ambil ya Allah, semua yang kumiliki ambil ya Allah. Ambil titipanmu ini, ambil ya Allah. Tapi tolong jangan ambil tali kasihku pada keduanya ya Allah. Muliakan hubungan kami ya Allah. Ini orang yang mulia. Orang yang tahu betul bahwa aplikasi la ilaha illallah yang kedua yakni berbuat baik pada kedua orang tua. Sehingga dia maksimalkan bagaimana cara hidup ini mendapatkan kemuliaan yang banyak insyaallah. Subhanallah. Jamaah yang Allah muliakan, itulah indahnya Islam. Menggiring kita untuk menjadi orang yang memiliki hati yang lembut. Kenapa? Karena memang agama ini menggiring si pelakunya menjadi orang yang bertakwa. Seluruh aktivitas agama berujung pada kalimat la'allakum tattaqun. Makanya kita berharap kepada Allah, mudah-mudahan di pagi hari yang mulia ini, sebagaimana doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikan berkah pada umatku di pagi hari. Maka mudah-mudahan keberkahan ini pun merasuk dalam hati kita menjadi umat Muhammad yang mengerti bahwa singkatnya hidup ini dengan bukan untuk dibuang-buang waktunya. Gapailah kemuliaan dengan waktu yang singkat ini dengan ridho orang tua. Ridhonya Allah ada di ridho orang tua. Wallahu a'lam bishawab. Semoga manfaat yang disampaikan. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Masya Allah. Wah, ini ada hadiah apa yang harus saya sampaikan ini? Apa ada yang mau bertanya mungkin? Apa pertanyaan bagus saya kasih hadiah atau gimana baiknya? Fadhal. Ya, fadhal. Naam. Ada yang mau bertanya? Untuk pertanyaan bagus ada 5 hadiah. Fadhal. Berkait dengan orang tua atau hal-hal yang berkaitan dengan bagaimana dalam beribadah. Fadhal. Atau saya mungkin tanya dulu pertama kali. Di sini ada yang rumahnya paling jauh di mana? Ada yang rumahnya paling jauh dari masjid ini? Fadal. Ada yang paling jauh dari masjid ini? Ya, antum naam. Jawa Barat antum kos di sini naam. Yang seputar sini. Denpasar antum lebih jauh. Antum? Mana-mana? Hampir sama ya. Kurang lebih ya. Atau Masya Allah, bagi-bagi ya. Ada yang paling tua di sini? Yang paling tua di pagi hari yang hadir ke masjid yang paling tua usianya. Nggak apa-apa Pak. Antum berapa usia Pak? Berapa? 66. Antum? 69. Ada yang lebih tua lagi. 69 loh ini. Masya Allah. Iya, fadal, na'am. Yang 69 ini Masya Allah ya. Ada. Siapa yang anaknya paling banyak? Betul coba. Ada yang anaknya 7? 7? Anak 6 7, antum 6. Ada yang 7, di atas 6 ada yang di atas 6. Berkah, Masya Allah. Tazawadul wadudul walud. Berbangga dengan banyak anak, Masya Allah. Ada? Fadal, antum? Ada yang lebih dari 6? Ada yang lebih dari 6? Oh, rizik, Masya Allah. Antum, subhanallah. Masya Allah, insya Allah manfaat buat anak antum nanti. Insya Allah. Ini ada tiga buku lagi. Siapa yang mau tanya? Fadal. Nah. Antum, nah Pak. Silakan Pak. Iya. Ini saya lihat ini. Iya, Fadal. Antum, kemudian antum. Iya, silakan ini dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oh, Masya Allah, subhanallah. Waalaikumsalam. Iya, ini ada yang bertanya, Ustadz. Dulu kita punya orang tua, sebenarnya sudah meninggal. Mungkin banyak masa lalu yang kita lakukan sama beliau.
Sekarang kita pengen minta maaf. Ini artinya nih berbakti kepada kedua orang tua ketika mereka sudah tidak ada. Islam ajarkan Pak. Karena wabil walidaini ihsana, berbuat baik sama orang tua ketika orang tua nggak ada. Ihsan itu kan nggak kelihatan. Anta budallah ka'annaka tara fa in lam takun tara walakin Allah yara. Ya yang pertama Islam ajarkan kalau orang tua sudah tidak ada, ya ini ketika dia meninggal, ya selain memang dimandikan, dikafankan, disolatkan, dikuburkan, ya ini bayarkan hutang mereka. Bayarkan hutang mereka. Tidak ada hutang piutang lagi. Ketika mau disolatkan mayitnya, di depan antum, anda sekalian terbujur sosok mayit orang tua kami. Kalau seandainya punya hutang piutang, maka kami anak bertanggung jawab sebelum melakukan sholat tersebut. Karena Rasulullah tidak mau melakukan sholat mayit kalau masih ada orang ini berhutang, gitu ya. Kemudian, yakni menyambung tali silaturahmi dengan teman-temannya yang masih hidup. Bapak cari teman orang tua bapak siapa? Katakan saya anak fulan bin fulan. Sehingga kita akan tahu siapa orang tua kita. Kalau dia pernah berbuat salah, mintakan maaf. Kalau dia punya kelebihan, kembangkan kelebihan yang dia miliki. Kemudian kita boleh membadalkan haji orang tua kita. Badalkan haji orang tua. Anak yang membadalkan lebih afdol. Kalaupun tidak, orang soleh boleh diperbolehkan kata ulama. Atau kemudian yakni kita beramal soleh mengatasnamakan dia. Beramal soleh, buatkan dia sebuah hal yang baik. Anak ada rezeki, anak pengen kasih ini masjid, didalemin sumur bornya supaya airnya bertahan sekian ratus tahun. Ya Allah, kalau seandainya ini baik, ya Allah, jadikan pahala untuk orang tuaku, ya Allah. Minta yang terbaik sama Allah melalui sebuah amal soleh, karena kita boleh bertawasul dengan amal soleh. Sisanya jangan kering bibir Pak, kecuali mengatakan Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ini zaman Rasul, Nabi pernah dipentangkan alam barzah. Beliau melihat orang yang dicambuk oleh malaikat, berhenti cambuk malaikat. Bertanya yang dicambuk ini, lima takifu min darbik. Kenapa kau hentikan cambukanmu wahai malaikat? Kata si mayit ini, cambuk aku. Kenapa kau hentikan? Apa kata malaikat? Kaifa adribuk wa waladuk istighfarulak. Bagaimana aku bisa cambuk kamu? Anakmu di dunia selalu beristighfar untukmu. Istighfar anak yang soleh bahkan bisa menghentikan azab kubur orang tuanya. Masya Allah. Ini buku buat bapak, ada bahasan di dalam nanti insya Allah Pak ya. Masya Allah. Antum tadi, Pak, fadal. Silakan. Ya, 6. Taib, antum fadal. Iya. Ayo. Anta wa maluka li abika. Kalau bahasa Rasul begitu. Kamu dan harta yang kau miliki milik orang tuamu. Harta itu jangan cuma dikaitkan sama materi. Bahwa setiap kebaikan yang kita miliki itu harta kita. Yang bakal masuk ke lubang kubur kita. Lihatlah mayit. 3 yang mengantar, 2 kembali, 1 menetap kan. Sanak, famili, harta dan amal soleh mengantar kita ke lubang kubur. Sanak, famili, harta kembali yang tetap amal soleh. Harta yang kau miliki dalam bentuk kebaikan akan menjadi kebaikan buat orang tuamu. Maka kalau anak ini memang betul-betul baik, ini yang kata Rasul, idza mata ibnu adam in qata amalu ila min salas. Shadaqatin jariyah au ilmin yuntafa'u bi aw waladin shalih yad'ulah. Kalau meninggal anak Adam sudah putus semua hubungan kecuali 3. Sedekahnya ketika hidup yang berkepanjangan, ibu bersedekah, ibu berbuat baik. Ini yang nggak pernah bisa dibayar, melahirkan, membesarkan kita. Kemudian yang kedua, ya ini ilmu yang bermanfaat yang pernah diajarkan. Karena beliau kita bisa makan pakai sendok loh Pak. Karena beliau kita bisa bagaimana cara mandi, mengambil air dengan gayung. Hal-hal yang simpel, jangan pakai bahasa yang susah lah. Ingat itu, ingat orang tua kita. Kalau tidak ada mereka kita nggak bisa. Atau apa? Doa anak yang soleh. Nah anak yang soleh inilah yang kewajiban kita untuk jangan kering nih bibir mengatakan kama rabbayani shaghira. Kalimat kama rabbayani itu hak anak. Orang tidak ada yang berhak. Seperti dia rabbayani. Seperti dia menyayangiku, membesarkanku, mencintaiku. Ya Allah sayangi dia. Di alam kubur sana. Kita orang laki sering berziarah.
Zurul kubur tuzakirukumul maut. Jangan makam-makam yang kita nggak kenal kita datengin, orang tua kita nggak tengokin, salah. Ini makam orang tua lebih utama. Masuk kita ke lubang kubur, assalamualaikum ahlal kubur. Masuk ke dalam langsung menghadap kiblat, ini kuburan depan kita. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha waj'al kubraha raudatan min riyadina, seterusnya. Ini dua anak yang soleh yang sampai ke lubang kubur yang tadi saya katakan, bahkan malaikat pun menghentikan cambukannya ketika ada dua anak di atas dunia sampai ke lubang kubur orang tuanya. Wallahu a'lam. Antum bisa baca, ini bukunya ada di sini. Masya Allah, manfaat insya Allah. Ya, ini pertanyaan terakhir di kertas nih ibu-ibu nih. Assalamualaikum Ustaz. Apakah orang tua ikut diminta bertanggung jawab apabila ortu sudah berusaha keras mencetak anaknya menjadi generasi robbani, tapi pada saat dewasa anak itu jauh dari agamanya, faktor lingkungan dan lain-lain. Apakah ortu diminta pertanggungjawabannya? Setiap manusia diminta pertanggungjawabannya. Sehingga kalau memang pertanggungjawaban tersebut betul-betul memang telah dilakukan, maka dosa dibebankan sama orang yang berbuat dosa. Alla taziru waziratun wizra ukhra. Orang enggak terbebani oleh dosa orang lain. Makanya mumpung belum terlambat, anak ini butuh lingkungan. Anak ini butuh kebiasaan. Saya merespek sama orang Bali demi Allah. Wangi ini muslim Bali di Jakarta. Apalagi berkaitan tentang sholat subuh. Nyaris di Indonesia ini yang dikatakan Dewata Island cuma Bali. Identik sama kekafiran, kesyirikan, betul? Cuma jumlah jamaah sholat subuh terbanyak di Indonesia ya Bali. Ini jadikan sebuah tradisi kebiasaan yang baik. Nah kalau anak-anak kita biasa bangun pagi, berkah hidupnya. Buat majelis ilmu, silaturahmi dan lain sebagainya. Allah akan datangkan kebaikan buat kita insyaallah ya. Wallahu alam bishawab. Insyaallah manfaat yang disampaikan buat saya pribadi dan antum-antum sekalian. Minta maaf kalau ada kekurangan, kesempurnaan hanya milik Allah. Ya, untuk lebih mendalami bab-bab tentang ini bisa dibuka nanti di YouTube atau di browser Ustaz Subhan Bawazir. Nanti ada banyak tentang bakti orang tua dan lain-lain. Mudah-mudahan Allah berikan manfaat buat saya dan buat antum sekalian. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.